What's up guys, bro? Welcome back to our channel Novap Indonesia di komunitas kita Master Kehidupan. Bagaimana kabar Novap Anda? Bagaimana nonat Ramadan Anda? Oke, semoga dilancarkan tentunya. Dan di kesempatan ini saya akan memberikan sesuatu yang cukup penting teman-teman. Ini saya dapat setelah membaca tentang Homo sapiens atau human nature. Bagaimana alaminya manusia, bagaimana konsep berburu dan meramu. Oke, di dalam bab berburu dan meramu, di sini akan saya fokuskan untuk membahas hal tersebut, bagaimana kita naturalnya sebagai laki-laki dan bagaimana sebagai perempuan. Dan ini cukup penting bro, karena apa? Laki-laki di zaman sekarang makin kesini karena terlalu banyak distraksi, pengaruh media sosial, kita berubah. Tetapi sebelumnya bro, apakah Anda tahu dan apakah Anda pernah mendengar tentang konsep berburu dan meramu? Tentunya dari sekolah SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, kita mungkin mendengar dan mempelajari hal ini. Tetapi apakah kita tahu betul dan sadar betul apa pelajaran yang bisa kita ambil dari konsep ini? Jadi di dalam buku Homo sapiens tersebut dijelaskan bahwa senaturalnya, sejatinya, bahwa laki-laki adalah bertugas untuk berburu. Kita bisa bayangkan bersama bagaimana zaman dulu berburu. Apa yang perlu skill apa yang perlu dimiliki oleh seorang lelaki ketika berburu. Yang pertama fokus. Yang kedua kuat. Yang ketiga terarah, punya tujuan. Dan bagaimana dengan tugas perempuan meramu? Meramu adalah di rumah, merawat, menyediakan, mengelola. Nah, bagaimana dari konsep ini kita mengerti tentang berburu dan meramu, kita terapkan di dalam kehidupan kita bro. Konsepnya, konsep besarnya. Jadi bagi lo, saudaraku di luar sana, cowok-cowok, pria, dari konsep ini kita diajarkan bahwa kita yang harus punya tujuan. Mungkin bagi Anda yang bucin saat ini, wanita bukan tujuan utama bro. Tujuan utama lo harus menemukan purpose lo. Purpose lo yang paling pertama. Maka ketika purpose lo tercapai, maka nanti ada wanita yang akan lo bawa kepada kehidupan lo untuk membantu lo mencapai goal lo gitu loh. Sehingga di dalam buku tersebut juga dibilang bahwa anak bertanggung jawab ke ibu. Ibu bertanggung jawab ke suami. Suami ke siapa? Ke Tuhan bro. Itulah tingkatannya. Tuhan, pemimpin keluarga, suami, istri, anak. Jadi apapun yang akan disampaikan oleh istri itu mengeluh kepada suami, kepada kita sebagai pria. Pria adalah hubungannya dengan Tuhan. Sehingga itulah dinamakan dengan kepala rumah tangga, kepala keluarga. Lo yang membawa kemana keluarga lo akan pergi. Dan inilah sejatinya maskulinitas, inilah sejatinya pria sejati bro. Lo bekerja keras untuk menghidupi keluarga. Jadi bukan sejatinya tugas pria untuk mengejar-ngejar wanita, untuk bahkan direndahkan oleh wanita. No. Kita harus punya prinsip. Jangan pernah merendahkan diri di hadapan wanita. Karena sejatinya tugas kita bukanlah itu bro. Tugas kita jauh lebih besar dari itu. Kita harus punya purpose. Kita harus punya tujuan. Kita harus punya arah, fokus, tegas, gesit. Karena itulah sejatinya sifat nenek moyang kita, berburu. Ketika hasil buruan datang dibawa ke rumah, dikelola oleh para istri. Sehingga sebenarnya budaya gosip ialah budaya istri, perempuan. Karena mereka selalu berkumpul. Sedangkan kerjasama, fokus, ketegasan, itu semua pada laki-laki. Sehingga laki-laki gentleman adalah laki-laki yang paling setia bro. Terus terang, tidak berbelit-belit, tegas, punya tujuan, punya arah. Dan mindset ini yang akan membentuk lo, bahwa lo mempunyai goal yang lebih besar dibandingkan yang mungkin saat ini lo nomor satukan gitu. Jadi jangan pernah merendah, khususnya di hadapan wanita. Karena apa? Jika pasangan lo tidak menghargai lo saat ini, ya sudah, dia tidak layak bagi lo. Karena ketika seorang pria tidak dapat lagi penghargaan dari wanitanya,
maka tidak akan ada wibawa, bro. Tidak akan ada wibawa. Sedangkan seorang laki-laki diharuskan berwibawa, punya ketegasan. Dan ini cukup penting. Mindset ini lo harus tanamkan, saudaraku. Dan gue pun belajar. Dan gue pun semakin hari semakin menerapkan. Fokus akan tujuan, karena apa? Tujuan saya lebih besar. Saya ingin membantu lebih banyak orang. Dan dari konsep berburu dan meramu, kita mengerti bagaimana sejatinya pria. Dan di dalam buku tersebut juga dibahas masalah perkembangan bagaimana dulu sistem diet atau sistem makanan dari zaman nenek moyang. Kita adalah pemakan daging, bro. Jadi jika ada saat ini tentang vegetarian, itu bullshit. Oke, saya dulu mantan vegetarian. Dan ternyata setelah saya melakukan itu saya sakit. Saya semakin kurus. Karena apa? Itu ternyata hanya kampanye semata dari orang-orang elit tertentu untuk membuat vegetarian. Maaf ya, ini hanya pendapat saya. Tetapi saya meresearch dan saya juga mengikuti beberapa tentang carnivore diet, vegan diet, dan saya bandingkan. Dan sekarang saat saya beralih lagi untuk memakan daging, carnivore diet, sel-sel saya bertumbuh kembali. Badan saya semakin berisi, saya semakin bertenaga, semakin cerah. Dan demikianlah nenek moyang kita dulu. Berburu, pemakan daging, bahkan dulu belum ada masak. Mereka hanya makan daging, bahkan mentah. Dan ketika ditemukan api, baru masak. Ketika ditemukan bertani, baru punya makanan pangan, padi, beras. Tetapi pada sejatinya, kita adalah karnivor. Jadi bagi Anda, gue sarankan mungkin saat ini ada yang vegan. Sorry bro, coba pelajari lagi bagaimana asal-usulnya. Gue pernah merasakan vegan, dan syukur gue sadar, dan itu gak baik bagi gue. Gue beralih ke karnivor, dan sekarang saya ingin mempelajari lebih dalam bagaimana karnivor diet. Dan rasakan bagaimana ketika lo semakin banyak mengonsumsi daging, dan juga berolahraga tentunya, tidak mengkonsumsi PMO, melakukan meditasi, maka lihat perubahan dalam dirimu bro. Kalau di Asia, lo akan menjadi seperti samurai. Kalau di Eropa, lo mungkin akan menjadi seorang Viking. Lo akan menjadi berkarisma, berwibawa, kuat, power. Karena itulah seharusnya laki-laki bro. Karena demikianlah naturalnya kita diciptakan. Jadi ketika saya membaca buku itu, saya terinspirasi untuk menyampaikan pola pikir ini, mindset ini. Mungkin belum lengkap, tetapi mari sharing di kolom komentar. Saya sangat senang nantinya kita berdiskusi di sana. Bagaimana pendapat Anda tentang konsep ini? Dan mungkin ini masih mentah, tetapi saya mencoba mengutarakan. Oke bro, dan semoga bermanfaat. Mari kita sharing di kolom komentar ya. Always remember, master kehidupan, the time is now, and greatness is coming. Peace.